Sekarang, mungkin kamu akan bertanya, apa Coyote Peterson selalu membawa kura-kura kecil di sakunya? Ya, nggak selalu. Tapi hari ini, kita akan bahas perbedaan antara kura-kura air dan kura-kura darat. Perkenalkan, ini Buckshot. Kura-kura, kura-kura, dan kura-kura. Selama hampir 200 juta tahun, reptil yang kita semua kenal sebagai kura-kura telah menghuni planet kita. Ektotermik berdarah dingin ini dilindungi oleh cangkang keras yang bertulang. Mereka bernafas dengan udara dan memakan makanan mereka dengan paruh. Dari 327 spesies yang ada dan hidup saat ini, beberapa hidup di air, sementara yang lain dapat ditemukan di darat. Sejak kecil, aku telah terpesona oleh makhluk yang tampaknya bergerak lambat ini. Namun yang mengejutkan banyak orang, mereka sebenarnya cukup cepat, terutama saat berada di dalam air. Namun bagaimana dengan reptil darat, berkaki pendek, dan bergerak lambat yang entah bagaimana mengalahkan kelinci yang lincah itu? Ya, aku berbicara tentang kura-kura darat. Dan satu pertanyaan yang selalu ditanyakan orang, apakah kura-kura darat adalah kura-kura air? Atau kura-kura air adalah kura-kura darat? Ya, pertanyaan itu ada jawabnya. Dan untuk membantu kita mengungkap misteri abadi ini, kita akan mendekatkan salah satu spesies terbesar di dunia ke kamera. Oke, aku harap semua orang di luar sana yang menonton merasa senang. Karena di kantong plastik ini, aku mempunyai banyak sayuran. Kalian tahu sayuran itu bagus kan? Kurasa tidak semua orang tertarik dengan sayuran, bro. Mungkin kalian tidak tertarik dengan sayuran, tetapi kalian harus tertarik dengan siapa yang akan makan sayuran ini. Apa kalian siap melihat kura-kura darat raksasa? Memang sebesar apa? Kamu bawa banyak sekali, apa dia akan makan? Dia akan makan semua. Kita mungkin akan kehabisan sebelum kita selesai merekam. Oh, yang benar. Kalau udah siap, ayo kita bertemu Buckshot. Buckshot? Aku suka namanya. Oh ya, dia itu temanku. Wah, iya itu dia. Oh ya ampun. Halo Buckshot. Ini adalah kura-kura Galapagos, spesies kura-kura terbesar di dunia. Dan yang akan kita lakukan hari ini adalah memberinya makan malam. Oke, Buckshot, kamu mau kemana? Makanannya di sini. Gigitan pertama. Oh, ada kotoran kura-kura besar. Apa kamu menginjaknya? Aku mungkin sudah menginjaknya. Coba aku cek dulu. Oh, ya sepertinya aku. Kotorannya di sepatuku. Oh, astaga. Oh, Mark menginjak kotoran kura-kura. Apa di sini ada? Tidak ada. Cuma di sisi itu. Oh ya. Oke, Buckshot ke sini, menjauh dari kotoran. Kemarilah, ayo kemari. Buckshot. Nah, itu dia. Nah, satu hal yang sangat berbeda tentang kura-kura darat dan air adalah panjang dari lehernya. Dan ia menahan seluruh berat tubuhnya dan menjulurkan lehernya. Dan mereka akan melakukan ini di alam liar untuk mencari tanaman yang lebih tinggi. Dia bisa mencabut buah-buahan dan beri ke bawah. Lihat itu. Dengar suara pengunyah itu. Lihat gigitan paruh itu. Sekarang aku mencoba memperhatikan kemana arah kameramu, Mark. Tapi aku juga harus memperhatikan paruhnya. Karena ketika dia menggigit dan menerjang kepalanya ke depan. Dan aku nggak mau kehilangan jariku di paruh itu. Hampir saja. Kami di Florida Selatan sekarang. Dan ini adalah satu-satunya kura-kura Galapagos yang ditawan di daerah ini. Dan kami diberi kesempatan untuk merekamnya. Sekarang dia berusia 25 tahun dan beratnya 140 pon. Dia hampir saja menggigit hidungku di sana. Tidak, hidungku bukan selada romaine. Dan dia ini benar-benar raksasa. Kura-kura ini beratnya hampir sama denganku. Beratku sekarang 155 pon. Jadi makhluk ini benar-benar besar. Dan wah, dia hampir saja menginjak kakiku. Oh, lihat ini keren. Lihat seberapa tinggi dia bisa melompat dari tubuhnya yang seberat 140 pon. Kamu lihat itu? Dia tidak cukup di frame ini. Seperti Brachiosaurus, memakan daun di atas pohon. Kura-kura Galapagos adalah herbivora. Dan mereka mendapatkan sebagian besar air dari makanan yang mereka makan. Dan kamu lihat betapa berair. Dia mendekati jariku. Oke, kita lanjut ke sayur berikutnya. Kamu dapat melihat betapa berairnya sayuran ini. Oh, ini dia. Lihat itu. Oh, lihat itu. Lihat itu. Lihat ini. Dia berdiri di atas kakiku. Dia seperti meremukkan pergelangan kakiku. Aku nggak kepikiran akan ngasih makan kura-kura Galapagos. Kuharap suatu saat nanti
kita bisa berada di Pulau Galapagos atau sejenisnya. Wah, ini lebih baik. Sekarang sudah terlepas dan memberi makan beberapa kura-kura di alam liar. Gimana kalau timun? Mari kita makan mentimun, itu favoritku. Ya, itu dia. Coba makan seperti Lady and the Tramp. Pakai timun? Masukkan ujung satunya ke mulutmu. Siap? Oh, dia mendekat. Siap? Teruskan, satu lagi. Ini terlalu dekat. Tidak apa-apa. Oh, ini terlalu dekat dengan hidungku. Aku takut. Apa masih ada timun lagi? Oh, ya ampun. Udah aku bilang, kalau jariku tersangkut di paruh itu, game over. Dia bisa dengan mudah memotong ujung jariku. Au! Au! Wah, dia meremukkan tulang keringku. Oh, sepertinya dia menginginkan yang ini. Di usia 25 tahun, beratnya hanya sekitar 1/5 dari ukurannya. Nah, sekarang dengan berat 140 pon, beratnya bisa mencapai 1000 pon. Bayangkan sesuatu yang 5 kali lebih besar daripada ini. Lihat, aku peluk dia. Wow. Ada detaknya nggak ya? Tidak ada. Tidak ada detak jantung melewati cangkang tulang padat ini. Wow, aku sangat kagum dengan makhluk ini. Dia ini gede banget, kamu percaya kan? Dan ini langka. Kamu tidak bisa melihat kura-kura Galapagos di setiap sudut jalan. Ya, sebenarnya banyak kebun binatang yang memiliki kura-kura Galapagos, tapi mereka sangat sulit dirawat. Jadi ini merupakan situasi yang sangat unik bagi kami untuk dapat berdekatan dengan hewan ini. Dan ku bilang, aku ingin berada di Pulau Galapagos untuk memfilmkan makhluk ini di alam liar. Tapi yang jelas kami tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memfilmkan ini dari jarak dekat. Jadi Coyote, aku punya pertanyaan. Jadi kita dari tadi membicarakan tentang kura-kura darat dan kura-kura air, dan aku agak bingung. Jadi apa yang membedakan kura-kura darat dan kura-kura air? Pertanyaan bagus. Secara teknis semua kura-kura darat adalah kura-kura air, tetapi tidak semua kura-kura air adalah kura-kura darat. Coba kita renungkan sejenak. Seperti gila kan? Dan agak membingungkan. Mari kita lihat struktur tubuh kura-kura darat, dan itulah yang akan membantu kita membedakannya dengan banyak kura-kura air yang biasa kita lihat dari dekat. Oke, kamu mau tahu? Baiklah. Oke, mulai dari mana? Mari kita mulai dengan ukurannya. Ukurannya? Ya, ukuran yang sangat besar. Nah, kura-kura darat memang besar karena mereka terus-menerus makan, bukan begitu? Yang dilakukan hewan ini setiap hari hanyalah merangkak keluar ke bawah sinar matahari, menghangatkan diri selama beberapa jam, lalu mencari makan sepanjang hari. Jadi semakin banyak makan, semakin besar pula dia. Dan lihat struktur tubuhnya. Banyak spesies kura-kura hidup di lingkungan yang kasar, yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan tubuh seperti ini. Dan kamu lihat kulit mereka seperti bahan kulit. Rasanya seperti sarung tangan baseball yang sudah tua. Coba kamu pegang sebelah sini. Rasanya seperti kulit badak atau gajah. Ya kan? Ini menarik bahwa kamu menyebutkan kulit gajah karena lihatlah struktur kakinya, oke? Kedua kaki depannya tidak ada selaput di telapak kakinya, hanya telapak kaki yang besar dan kasar serta cakar yang tumpul ini. Dan kemudian kaki belakangnya, sini kembali ke sini dan lihat ini. Coba aku atur sebentar. Terlihat seperti, dia ketakutan? Seperti kaki gajah. Iya, dan itu disebut struktur kaki gajah. Dan saat dia mengangkat tubuhnya, hati-hati. Sangat sensitif untuk kura-kura besar. Lihat betapa besar kakinya. Aku tidak ingin terlalu lama karena jika dia menginjak jariku, dia bisa meremukannya. Ini posisi yang beresiko. Kamu lihat itu? Mereka punya cakar, dan seperti kura-kura lainnya, mereka bertelur. Sekarang mari kita lihat struktur cangkangnya. Dibandingkan dengan kura-kura air, kura-kura darat memiliki struktur cangkang yang lebih melengkung. Sedangkan kura-kura air lebih ramping. Cangkangnya lebih sempit yang memungkinkan mereka bergerak cepat dalam air. Kura-kura darat tidak masuk dalam air. Kura-kura darat hanya perlu untuk mampu melintasi daratan. Wah, sepertinya kura-kura darat itu terspesialisasi ya. Iya. Hanya di darat, jadi itu perbedaannya ya? Menurutku, perbedaan terbesar antara sebagian besar spesies kura-kura dan kura-kura darat adalah kura-kura darat khusus untuk hidup di daratan. Dan memang ada beberapa spesies kura-kura darat seperti kura-kura kotak dan kura-kura kayu, dua spesies favoritku yang hidup di Amerika Serikat. Tapi kura-kura darat ini tidak akan bisa kamu temukan di dalam air. Jadi tidak tiba-tiba, oh ada kura-kura darat berenang. Kura-kura ini mungkin merangkak ke dalam genangan air untuk minum dan menyejukkan diri. Tapi kamu tidak akan pernah menemukan mereka berenang. Seperti mereka tenggelam dan bergerak seperti tank. Apa dia sudah kenyang? Oh tidak. Oh, dia tidak pernah kenyang. Bisa ku bilang kita belajar banyak hari ini.
Dan secara teknis semua kura-kura darat adalah kura-kura air. Hal yang membedakan kura-kura darat dengan yang lainnya adalah ia beradaptasi untuk hidup di darat. Dan bisa kubilang, kamu tidak akan mau ajak kura-kura makan prasmanan. Mereka bisa menghabiskan seluruh makanan dalam 20 menit. Terutama kura-kura Galapagos. Aku Coyote Peterson, tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Sampai jumpa Buckshot. Kura-kura adalah fenomena evolusi yang telah memukau anak-anak dan orang dewasa sejak awal mula umat manusia. Dan apakah kamu menganggap mereka menggemaskan atau menakutkan, berlendir atau bersisik? Aku rasa ada dua hal yang pasti kita semua sepakati. Kura-kura adalah salah satu hewan paling unik di planet ini. Dan aku suka kura-kura.